kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah. Oh Roh Kudus penuhi lihanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kita minta mengalirlah di tempat ini, mengalirlah. Oh Roh Kudus di Indonesia, kita minta Roh Kudus mengalirlah kuasa Roh Kudus mengalirlah. Damai shalom Roh Kudus, Roh yang lemah lembut, kami minta Engkau menguasai atmosfer di kota kami, di negara kami. Pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah. Oh Roh Kudus di hidupku. Mari lebih lagi minta ya Tuhan. Oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mari Bapa, biar roh damai sejahtera turun di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah. Oh Roh Kudus di hidupku. Sekali lagi mari kita mau serukan mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mari Tuhan basuh kami di tempat ini, mengalirlah. Oh Roh Kudus, pulihkan, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus mengalir. Kiralah paya rasya di tempat ini, mengalirlah. Oh Roh Kudus di gerejaku, di gerejaku, mengalir Roh Kudus, mengalirlah. Oh Roh Kudus di Indonesia, di
Biar dari tempat ini Tuhan mengalir aliran sungai, seperti Engkau menghanyutkan kami Tuhan dalam kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah semua yang terbaik, kedamaian, shalom mengalir Tuhan dari tempat ini. Merubah atmosfer kota kami, merubah atmosfer negara kami Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di tangan anak-anak Tuhan yang terus berdoa. Dan kami percaya kami juga tidak akan berhenti, kami tidak akan terbungkam Tuhan. Kami percaya oleh kuasa darah-Mu yang nyata Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini umat-Mu yang Kau kasih Tuhan. Kami mau bersuka cita karena kemenangan ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan. Yang siap bersuka cita katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Siapa percaya Tuhan ada di pihak kita. Amin. Mari kita mau berseru Tuhan ajaib. Amin. Mari kita mau serukan. Mari kita nyatakan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Mari kita mau nyatakan, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Amin. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan, Yesus ajaib, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sekali lagi kita mau serukan, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Katakan, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab
Setiap hari bertambah indahnya. Amin. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, mari kita berikan shalom kanan kiri muka belakang, katakan semangat dalam Tuhan. Amin. Kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Mari serukan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Mari kita mau tinggikan Dia lebih lagi. Katakan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Katakan, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa,
Siapa yang mau menyerukan nama Yesus? Katakan bersama saya, Yesus Tuhan gitu. Satu kali tapi yang koras ya. Amin. 1, 2, 3. Yesus Tuhan. Mari kita mau serukan namanya. Dan kita minta kuasa daripada Tuhan. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari serukan sama-sama, katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, mari serukan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kau serukan bersama Yesus. Nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Mari beri sorak-sorai untuk nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan.
Sekali lagi Tuhan, kami mau mengucap syukur. Kami mau mengucapkan berkat dan kata-kata yang terbaik. Biar mengalir atas hidup kami, atas keluarga kami, atas tempat di mana kami tinggal, gereja, kota, bahkan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mau bawa di hadapan-Mu ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita mau bawa keluarga kita masing-masing, kita minta tutup bungkus di dalam nama Tuhan Yesus, dalam kuat kuasa darahnya. Kita mau naikkan ucapan syukur kita untuk Tuhan kita. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Mari katakan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Katakan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang
angkat suaramu, katakan. Dengan Tuhan tak kurang untuk selalu menolong hidupku, telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Mari kita mau bangkit berdiri bersama, katakan. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Ada mujizat. Mari saya undang nambahnya. Mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Ku menang bersamamu. Ku menang bersamamu. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh menyembah-Mu. Karena memang Engkau Allah yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau ambil bagian yang terbaik, yaitu duduk diam di dekat kaki-Mu, mendengarkan firman. Dari Tuhan Yesus yang menyertai kami semuanya, baik kami yang memberitakan maupun yang menerimanya, semuanya diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kami ini ya Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Engkaulah Allah yang menyertai, menuntun, memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Iya, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya ya dari Surabaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Luar biasa saja. Luar biasa sekali banget. Haleluya. Ya. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita akan membahas setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Arti kata setia, ya, setia itu berpegang teguh pada janji atau pendirian, patuh, taat, dan tetap dan teguh. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang namanya setia itu adalah kata yang saat ini kadang agak sulit dicari ya. Ya,
Karena apa? Kata setia ini diperlukan suatu pendirian. Berpegang teguh tadi itu ya. Kata setia ini harus dibuktikan dengan perjalanan waktu. Karena kalau bilang setia itu kalau hanya 1-2 hari itu masih belum bisa setia. Ya, mungkin hari ketiga sudah lewat setianya. Ya, atau kamu membutuhkan waktu 1 tahun, 2 tahun, belum tentu juga. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kata setia itu memang membutuhkan ada kronologinya sehingga orang bisa menyebut, oh ya dia setia. Ya. Nah kalau saat ini yang kita akan bahas ini setianya setia sampai akhir. Slide-nya sudah bisa dibaca ya. Dibuka ya. Kita akan baca di 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara sekalian supaya kita ya tadi kan sudah disegarkan dengan puji-pujian ya, dengan yang yang rancak juga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan baca di 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Sama-sama ya, dibuka di HP-nya masing-masing kalau di sini belum ditampilkan. Ya. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, kalau di LAI di sana diberi judul penuhilah panggilan pelayananmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, latar belakang dari surat ini ditulis yaitu Paulus itu menulis surat kepada anak rohaninya Timotius ya, Timotius yang masih muda. Ya, Timotius saat itu umurnya sekitar 20-an. Ya, 20-an ya, ada yang bilang 22 atau ada yang bilang 27, tapi dia sudah dipercayakan untuk memimpin, untuk menggembalakan jemaat. Ya, sedangkan Paulus saat itu dia itu masih sedang di dalam penjara. Ya, seperti kita ketahui ya, yang kita telah baca, yang kita telah dengar juga diberitakan ya, itu Paulus itu di dalam penjara itu bukannya karena kesalahannya ya, tetapi karena dia memang memberitakan Injil kebenaran dari Tuhan. Ya, amin. Ya, tetapi dia harus dipenjara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, nah saat ini itu juga Paulus itu sedang di dalam penjara dan kalau saya baca itu ya, penjaranya itu sangat sangat yang parah sekali gitu ya.
Jadi dia itu disejajarkan seperti penjahat yang besar gitu ya. Nah itu di bawah tanah dengan ya oksigen yang tidak seberapa dan sebagainya. Nah ini kondisi yang luar biasa sulitnya, luar biasa parahnya ya. Tidak, istilahnya bukan manusiawi. Dan saat itu juga sudah ada keputusan ya itu bahwa dia harus dihukum mati. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, nah saat yang seperti itulah Paulus ini sedang dengan sungguh-sungguh ya di sini dikatakannya itu mendidik Timotius yang masih muda. Dia sedang memberikan wejangan, dia memberikan nasihat supaya dilakukan ya. Karena apa? Karena memang Timotius ini dipersiapkan oleh Paulus itu untuk menjadi pelayan Tuhan ya. Nah, di sini dikatakan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, Paulus mendasarkan tulisannya, mendasarkan amanatnya, mendasarkan perintahnya kepada Timotius ini, dia itu memakai otoritas, yaitu otoritasnya Allah sendiri, otoritasnya Yesus Kristus. Dan juga siapakah Allah ini di sini jelas yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kenal hakim ya. Hakim itu mengadili siapa? Mengadili orang ya. Orang yang hidup apa yang mati? Orang yang hidup. Jadi ini adalah bukan hakim sembarang hakim. Karena apa? Selain mengadili orang yang hidup, dia juga mengadili orang yang mati. Gak ada hakim di dunia ini yang bisa menghakimi orang yang mati. Ya, tetapi ini adalah bicara tentang Allah. Allah yang mana? Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa di surga sana, surga di sana, surga juga di bumi. Allah yang berkuasa apa? Menghakimi orang yang hidup, menghakimi orang yang mati. Ya, yang kita tahu bahwa penghakimannya adalah adil. Nanti ada di belakang ya. Nah, terus Paulus ini juga, aku berpesan dengan sungguh-sungguh demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ini juga begitu. Paulus di dalam beberapa suratnya sebelum-sebelumnya belum pernah dia itu menyatakan otoritasnya Allah ini sedemikian lengkap di sini. Ya, karena apa? Di sini dia itu bersungguh-sungguh. Dia menyatakan ini sungguh-sungguh, berpesan sungguh-sungguh demi penyataannya dan demi kerajaannya. Demi penyataan Allah itu penyataan Allah yang sudah tertulis ya. Ya di kitab suci itu penyataan-penyataan Allah isinya. Dan juga demi kerajaannya, kerajaan Allah yang di surga. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan ini seperti kalau diumpamakan itu dia sedang menulis wasiat ya. Wasiat. Ya biasanya wasiat itu ditulis itu orang yang sebelum mati ya. Nah kalau sesudah mati pasti dia tidak bisa menulis wasiat. Dan ini Paulus sudah tahu bahwa sebentar lagi dia pasti mati. Karena apa? Karena saat itu dia dipenjarakan kalau nggak salah itu pada zamannya Kaisar Nero ya. Kaisar Nero sudah terkenal kalau dia itu adalah kaisar yang kejam. Ya, dan kalau dia yang sudah memutuskan pasti itu terjadi. Ya, dan di sini Paulus dengan sungguh-sungguh berpesan kepada Timotius ya, demi otoritasnya, atas otoritasnya Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus dan juga yang menghakimi Yesus Kristus, yang siapa yang menghakimi orang yang mati dan yang hidup, dan juga demi penyataannya, demi kerajaannya. Ya, apa yang dipesankan? Ya, dari sini next. Yang pertama,
beritakanlah firman. Jadi yang pertama adalah setia memberitakan firman Tuhan. Di ayat yang kedua dikatakan di sana, beritakanlah firman Tuhan, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk orang itu setia memberitakan firman, ya itu yang pertama orang itu harus percaya dulu kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, orang yang percaya dan sungguh-sungguh dia mendapat kasih karunia Tuhan, dia semuanya bisa memberitakan firman Tuhan. Ya, siap sedialah memberitakan firman Tuhan. Nah, siap sedia itu artinya apa? Kapan saja, di mana saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, ya bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah memberitakan firman Tuhan? Apakah kita sudah menjadi saksinya Allah di tengah-tengah dunia ini? Mungkin kita di dalam masih sekolah, mungkin kita sudah di dalam pekerjaan, mungkin kita di dalam lingkungan kita sekitar, mungkin kita juga ada di dalam di mana saja, ya di dalam seluruh kehidupan ini. Apakah orang bisa melihat bahwa kita adalah anak Allah? Apakah orang bisa melihat bahwa kita adalah orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus? Di situ kita ini menjadi saksi-saksinya Allah. Bagaimana tetanggamu melihat? Bagaimana saudara-saudaramu sekitar melihat? Bagaimana orang di lingkungan pekerjaanmu melihat saudara? Ya, apakah mereka sudah pada satu kesimpulan, oh memang Pak A ini luar biasa, atau Ibu B ini luar biasa, ya nggak pernah suka gosipin orang, nggak pernah untuk melakukan hal-hal yang tercela, tetapi senantiasa boleh senyum, senantiasa boleh menguatkan, senantiasa boleh memberitakan hal-hal yang baik dan sebagainya. Atau kalau ada Bapak A ini loh, semua jadi damai dan sebagainya. Itulah kita Bapak Ibu Saudara sekalian di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kita memberitakan firman. Memberitakan firman itu tidak harus seperti saya harus tugasnya Bapak Pendeta atau tugasnya Bapak Gembala. Tetapi semua dari kita. Seperti di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Itu adalah Allah yang memerintahkan kita untuk kita menjadi saksinya. Allah yang menyertai, Allah yang memberikan kita amanah untuk kita memberitakan firman Tuhan. Yaitu siapa? Setiap orang yang percaya. Jadi tugas kita bukannya enak-enakan saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam diri kita masing-masing itu ada tugas yang harus dikerjakan. Dari mana itu? Dari Tuhan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, ya, sejak kapan kita itu memberitakan firman? Ya, ada beberapa orang yang mengatakan, itu bisa diberitakan sejak di kandungan ibunya. Ada yang sedang hamil saat ini? Enggak ada yang sedang hamil? Ada yang sedang hamil? Enggak ada ya. Atau yang mau hamil nantinya. Ya, itu beritakanlah firman kepada anakmu. Ya, jadi anak di dalam kandungan itu sudah terus diperkenalkan siapa Tuhan. Diperkenalkan siapa Tuhan itu. Ya. Terus kita puji-pujikan Tuhan. Ya, jadi nanti pada saat anak itu lahir, itu nanti dia akan kita menerima hasilnya ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Tuhan itu menyertai anak-anak itu sejak di dalam kandungan.
Dan kalau kita runut-runut lagi, kenapa manusia itu sampai hadir di dalam dunia ini? Itu juga semua sudah direncanakan oleh Tuhan kalau anak itu hadir. Amin. Nah, kita sebagai orang tua itu juga mendidik mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian juga kalau pada saat anak-anak, ya, itu dicontohkan di 2 Timotius 3 ayat 9, 2 Timotius 3 ayat 15, bahwa sejak kecil Timotius ini sudah diperkenalkan oleh neneknya Louis dan mamanya Eunike dengan firman Tuhan. Sehingga apa? Pada saat dia dewasa, pada saat dia dewasanya itu masih begitu mudanya, masih belia umur 20-an. Dia sudah dipercayakan untuk mengembalakan jemaat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tugas pemberitaan firman itu sejak dari kecil itu bukan hanya tugasnya guru sekolah minggu. Ya, yang mana guru sekolah minggu itu adanya hanya di hari Minggu. Hanya mungkin 1 jam saja. Sedangkan di rumah itu berapa jam anak kita itu. Ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Kita mempersiapkan generasi muda. Kita mempersiapkan generasi yang nanti taat akan Tuhan, percaya pada Tuhan. Itu tugas kita semua. Nenek-nenek, ya. Juga tugas Anda. Ya, kalau di sini dicontohkan nenek Louis kepada Timotius cucunya, mereka mengajarkan perintah Tuhan, mereka mengajarkan firman Tuhan. Sehingga terus Timotius itu bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ini memberitakan firman Tuhan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara dipercayakan untuk hadirnya seorang anak di dalam kehidupanmu, itu artinya tugas dan tanggung jawab Anda untuk memberitakan firman, untuk mengenalkan mereka anak-anak itu yang masih belia itu kepada pengenalan akan Tuhan. Ya, kita percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, orang itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Itu memang pekerjaannya Roh Kudus. Tetapi kita ini, orang yang percaya ini, itu punya tugas untuk memberitakan firman. Yang terdekat siapa? Yaitu anak-anak. Yang terdekat siapa? Istrinya kalau itu suami. Yang terdekat siapa kalau suaminya, kalau itu istrinya. Jadi semuanya itu punya tugas memberitakan Injil. Amin. Demikian juga di gereja, demikian juga di lingkungan pekerjaan, demikian juga di mana saja. Bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang mempunyai tugas memberitakan firman Tuhan. Setia memberitakan firman Tuhan karena apa? Di sana ada menyatakan apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan baca di 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah ini adalah kitab ya, Alkitab. Ya, kalau di dalam bahasa aslinya sana ya, pasagrafe Theopneustos ya. Nah, pasagrafe ini adalah tulisan yang ditulis atau diilhamkan Allah. Ya, yaitu apa? Firman. Nah, firman itu apa fungsinya? Ini sangat jelas. Untuk mengajar.
kalau untuk yang namanya untuk mengajar itu artinya apa? Kita belajar dari sana. Apa isinya? Kebenaran-kebenaran yang dari Tuhan. Terus apa? Untuk menyatakan kesalahan. Menyatakan kesalahan itu artinya kita mau dikoreksi oleh firman Tuhan itu. Ya, karena apa? Firman ini itu seperti cermin ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi firman ini adalah tolak ukur. Ya, tolak ukur. Sehingga apa? Begitu kita bercermin ya, itu kita akan tahu bahwa ada sesuatu enggak yang salah di dalam muka kita, di dalam tubuh kita dan sebagainya. Nah, seperti itulah firman Tuhan. Ya. Kalau untuk menyatakan kesalahan, sudah tahu kesalahannya, ya berubahlah. Ya, di sini dikatakan untuk memperbaiki kelakuan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang itu sudah ditegur, sudah dinyatakan kesalahannya, kalau dia masih mengeraskan hati, itu artinya apa? Tidak mau atau tidak taat, tidak tunduk kepada firman Tuhan. Tidak tunduk kepada otoritasnya firman Tuhan. Ya, maka Tuhan itu pasti nanti akan menegurnya. Melalui segala peristiwa-peristiwa ya. Dan juga mendidik orang di dalam kebenaran sudah jelas ya. Jadi melalui firman Tuhan ini yang adalah isinya itu kebenaran yang dari Tuhan. Isinya itu adalah kasihnya Tuhan kepada manusia ini. Sehingga kita itu terus mau dididik di dalam kehidupan yang dalam kebenaran. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa respon? Next. Responnya orang mendengar firman Tuhan. Ada dua. Responnya selalu ada dua. Ya, menerima atau menolak. Kalau yang menerima, oh ya Tuhan, Engkau menegur aku. Ya Tuhan, aku mau diubahkan oleh Engkau. Oh ya Tuhan, aku mengucap syukur Engkau Allah yang sudah memperingatkan aku. Kalau yang menolak bagaimana? Oh ini bukan untuk saya, untuk dia itu loh, untuk dia. Dia itu sukanya begini. Oh dia itu loh suka marah-marah. Ya, lupa bahwa kalau dirinya juga suka marah-marah. Ya, atau oh itu loh untuk DE, itu suka yang ngerasani orang. Lupa juga bahwa dia juga senang yang ngerasani orang. Itu yang menolak. Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam menerima firman Tuhan ini ya. Memang manusia itu ya butuh kerendahan hati. Ya untuk mengakui apa yang Tuhan itu tegur melalui firman Tuhan. Ya. Beberapa saat yang lalu, tepatnya itu tanggal 15-16 Januari ya. Saya mengalami satu kejadian yang tidak mengenakan. Ya. Saya ditipu oleh orang habis-habisan. Ya, tidak hanya habis-habisan, bahkan menguras apa yang belum ada, yaitu utang melalui kartu kredit dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kondisi keuangan kami itu pas-pasan, ya. Pas-pasan itu dalam artian pas dibutuhkan ada gitu ya dan sebagainya. Nah, pada saat itu memang ada tabungan, ya. Terus ditambah lagi yang dikuras itu kartu kredit. Ya, kartu kredit itu di 4 bank, ya itu terkuras semuanya. Nah, saat itu memang gara-garanya saya itu tidak percaya sama istri saya. Ya, istri saya sudah beberapa kali menegur saya tetapi ya itu semua diizinkan Tuhan terjadi sehingga habis. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian,
melalui peristiwa yang seperti ini, Tuhan sedang menegur saya. Menegur saya yang pertama, betapa bodohnya saya. Ya, betapa bodohnya saya. Ya, beberapa hal yang mana istri saya juga sudah mengingatkan saya dan sebagainya, tetapi saya tidak menggubrisnya. Mengingatkan saya juga betapa saya itu harus lebih lagi di dalam bergumul akan firman Tuhan. Ya. Betapa banyak waktu yang saya telah sia-siakan. Kesempatan-kesempatan yang baik untuk terus menggumuli firman Tuhan, untuk terus mengerti akan firman Tuhan, begitu banyak yang saya lewatkan. Terus betapa banyak juga yang mana saya tidak peka akan firman Tuhan yang menegur saya. Iya. Sehingga semua itu boleh diizinkan terjadi. Nah, melalui peristiwa itu Tuhan mau menyatakan bahwa Dialah Tuhan yang sanggup untuk menolong. Dialah ya Tuhan yang sungguh-sungguh menyertai saya dan keluarga saya. Kenapa keuangan saya yang dikuras habis? Padahal yang ditegur itu bukan perkara uang, bukan perkara penggunaan uang. Tetapi lebih lagi dari sekedar itu. Iya, kembali lagi Tuhan itu baik. Jadi Tuhan itu menolong kami ya untuk lepas dari segalanya itu. Kalau menuruti kesusahan mungkin kami susah. Kalau mengikuti bagaimana nanti ke depan, bagaimana nanti usaha kami, bagaimana kalau tidak ada uang. Kembali lagi Tuhan itu baik. Tidak beberapa lama Tuhan itu menunjukkan kasih-Nya. Langsung dijawabnya. Ya, diberikan ide bagaimana untuk menutupi semuanya itu supaya usaha tetap jalan, supaya semua jadi normal kembali dan sebagainya. Ya, itu diberikan hikmat untuk ya kendaraan kami harusnya sudah lulus tetapi harus sekolah lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kondisi yang seperti itu juga biasanya itu istri itu pasti marah-marah. Oh, istri itu marah-marah. Oh, uangnya dihabis-habiskan misalnya. Sampai seperti itu nanti gimana kita makan, bagaimana kita kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, bagaimana harus membayar utang-utang dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi istriku mendukung saya luar biasa. Ya, yang mana selama ini begitu saya seringnya mengecewakan dia. Betapa seringnya apa yang pendapat-pendapatnya tidak saya gubris. Ya, tetapi Tuhan mau ingatkan melalui peristiwa yang seperti itu. Tuhan mau nyatakan kepada saya bahwa memang saya sudah diberikan seorang istri yang luar biasa. Iya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa hal lagi yang Tuhan sedang ingatkan kepada kami. Di dalam kami memberikan persembahan, di dalam kami membantu orang, di dalam kami menyatakan kasih kami kepada orang lain. Semuanya diluruskan oleh Tuhan. Supaya benar-benar kalau itu loh, memang itu dari aku. Dari Tuhan maksudnya. Bukan untuk kemuliaan-Mu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, nah disitulah yang namanya firman Tuhan itu sedang berbicara. Pada saat kita enggak menggubris, pada saat kalau kita memahami bahwa firman ini bukan untuk aku, ya firman ini untuk dia, firman itu untuk mereka. Ada saatnya Tuhan itu berbicara terhadap pribadi-pribadi. Ya, termasuk pada saya.
Oh, wah, Bapak kan sudah memberitakan Injil. Oh, Bapak kan sudah menyatakan Injil di mana-mana dan sebagainya. Justru karena itu Tuhan sedang berbicara untuk lebih lagi. Ya, supaya saya boleh melakukan firman itu. Supaya saya boleh sungguh-sungguh pada otoritas yang Tuhan berikan. Bahwa Tuhanlah yang kau beritakan. Bahwa Tuhanlah yang bisa menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah yang kau beritakan. Itulah yang ada di dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan saat ini boleh menyatakan untuk kita terus setia di dalam memberitakan firman Tuhan. Artinya apa? Setia untuk hidup kita itu hidup benar. Bagaimana orang bisa memberitakan firman Tuhan kalau hidupnya nggak benar? Bagaimana kita bisa memberitakan firman jangan mencuri padahal kita masih korupsi? Bagaimana kita memberitakan firman Tuhan jangan kamu marah-marah padahal kita juga masih marah-marah? Bagaimana kita bisa memberitakan firman jangan ini, jangan itu dan sebagainya tetapi kita masih melakukannya? Oleh karena itu terimalah firman itu di dalam kehidupanmu. Terimalah firman itu. Dan nyatakanlah firman itu. Dan berlakulah seperti yang firman Tuhan katakan. Itu yang pertama. Paulus berpesan dengan sungguh-sungguh. Untuk kita setia memberitakan firman Tuhan. Yang kedua. Di ayat yang ketiga dan 4 di sana. Untuk setia dalam ajaran sehat. Bapak Ibu Saudara sekalian. Di ayat yang kedua di sana, di ayat yang ketiga di sana dikatakan. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada masanya orang itu tidak dapat menerima ajaran sehat. Orang itu mengumpulkan guru-guru palsu, guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa saat yang lalu di dalam pengiringan kami akan Tuhan. Ya kami itu kan dulu ada di beberapa gereja-gereja gitu ya. Sempat itu yang namanya pada fase kami itu pindah, bukan pindah-pindah. Mengikuti gereja A, mengikuti gereja B, mengikuti gereja C dan sebagainya. Sebelum menetapkan diri di satu gereja. Ya, pada saat itu memang banyak sekali pengajaran-pengajaran itu yang hanya misalnya ya. Orang itu memilih ada orang itu khotbah yang lucu-lucu. Ya, saat itu ada. Nah, khotbah yang lucu-lucu itu memang enak Bapak Ibu Saudara sekalian. Wah, senang ya kita ger gitu ya. Nah, begitu keluar ditanyain, tadi firmannya apa? Lupa. Nah, terus apa yang dapat? Lucu Pak Pendeta. Bahaya ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian juga ada lagi bagaimana saat itu kalau orang itu ya tidak suka kalau dosanya dipretelin. Ya, tidak suka kalau apa yang dia lakukan itu terus diberitakan di firman Tuhan di gereja atau di mimbar. Ya. Pasti orang, wah ini gak enak ini gereja ini. Misalkan gitu ya. Maksudnya aku kan gak gitu tapi kok aku kayaknya ini tertuju pada aku ya. Nah, seperti itu. Nah, itu berarti kan terus dia pindah gereja dan sebagainya. Cari apa? Cari yang mengenakan. Cari yang berkat-berkat ya. Cari yang isinya itu tentang kemakmuran. Wah, saudara diberkati ya. Wah, terus begitu tidak dapat berkat, kecewa. Ya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya melihat fenomena-fenomena itu ya, di dalam gereja-gereja ini sekarang sudah mulai mengarah ke arah baik. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, lucu di dalam pemberitaan firman boleh. Tapi bukan lucunya itu yang terus menerus. Dari awal sampai akhir lucu terus. Sehingga apa? Orang lupa apa yang diberitakan tadi. Ya. Nah, terus sekarang jadi lebih baik. Saya percaya ya. Memang kalau ada contoh-contoh yang lucu, oke. Ya itu supaya apa? Untuk menyegarkan kita. Ya, betul ya. Tetapi kalau lucu terus dari awal sampai akhir itu tidak lebih dari pelawak. Nah, terus bagaimana kalau orang yang memberitakan tentang yang diberkati atau yang kemakmuran, semua pasti diberkati oleh Tuhan. Betul. Ya, amin. Ya. Terus bagaimana tiba-tiba orang itu pengennya diberkati, ya, padahal apa yang dia kerjakan itu semua bertentangan dengan Tuhan. Walaupun dia ke gereja. Dia ke gereja supaya apa? Supaya dapat berkat. Tetapi kehidupan sehari-harinya dia tidak melakukan firman. Ya, yang mencuri tetap mencuri, yang kompromi terhadap dosa dia terus lakukan dosa, yang selingkuh terus dia selingkuh, terus yang misalnya yang suka kalau di anak sekolahnya suka nyontek ya tetap nyontek dan sebagainya. Terus begitu di gereja, diberkati. Iya, Tuhan itu sanggup untuk memberkati orang yang semua orang, Bapak Ibu Saudara sekalian, percaya? Amin, ya. Tetapi apa? Tuhan itu pasti memberkati orang-orang yang setia. Tuhan memberkati pada orang-orang yang mau diubahkan oleh Dia. Kalau Tuhan itu mau memberkati orang-orang yang tetap terus berbuat dosa, terus itu artinya apa ya? Dia orang sama dengan orang itu pergi ke dukun. Ya, dukun aja masih minta pertolongan sama setan. Ya, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengucap syukur kenapa gereja-gereja sekarang ini juga bertumbuh dengan pesat, dengan baik. Ya, itu juga mulai pengajaran-pengajaran ini yang mengarah pengajaran yang benar. Ya, karena apa? Karena di dalam masa-masa yang sulit ini, di dalam masa-masa yang begitu dunia ini kan bukan tambah lama tambah baik ya Bapak Ibu sekalian. Maka diperlukan adalah pengajar-pengajar yang sehat, pengajar-pengajar yang mengajarkan kebenaran, pengajar-pengajar yang tidak hanya untuk menyenangkan telinga saja. Kalau zamannya surat ini ditulis, Paulus menulis kepada Timotius, itu artinya apa? Memang ada kejadian yang seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa ada pengajar-pengajar yang memang dia itu hanya untuk menyenangkan telinganya saja, telinga jemaat saja. Tetapi apa? Tidak diajarkan bahwa yang mana dosa itu harus bertobat, yang mana orang itu harus istilahnya terus memuji dan memuliakan Tuhan. Orang itu harus melangkah di dalam iman percayanya. Jadi kalau yang namanya bertobat itu tidak hanya bertobat saja, selesai aku nggak melakukan dosa lagi, tetapi apa? Terus dia berbalik kepada Tuhan. Iman percayanya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa itu contoh-contoh ajaran yang tidak sehat itu begitu banyak, ya. Nah, kalau kita bisa melihat sekarang ini di gadget ya, karena setiap orang itu punya gadget ya sekarang ya. Nah, di sana begitu banyak juga ajaran-ajaran yang menyimpang, banyak juga hoax. Karena apa? Karena memang ada orang-orang tertentu, ada instansi-instansi tertentu yang memang kerjaannya itu membuat hoax. Ya, membuat hoax yang mana itu nanti akan mempengaruhi orang dalam jumlah banyak. Karena apa? Karena melalui gadget ini ya, itu begitu cepatnya menjalar ya. Karena apa? Karena kalau dia itu melakukan mengupload hoax itu ya, itu tidak hanya dari satu HP, tetapi mereka punya jaringan banyak gitu ya. Mungkin melalui berapa kumpulan-kumpulan WA dan sebagainya, itu pasti menyebar dengan cepat.
Nah, kalau yang diberitakan itu hal yang salah ya atau ajaran yang salah, pastinya orang itu juga akan cepat sekali menerima yang seperti itu. Nah, bagi orang yang tidak setia tadi itu kepada pengajaran yang sehat, dia akan mudah terkena hoax itu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah ajaran-ajaran yang yang palsu itu ada? Ya, itu contoh yang sudah ada itu ya Yudaisme. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang yang namanya ajaran itu kita ini orang percaya, orang Kristen ya di Indonesia ataupun Kristen di seluruh dunia, ya itu memang cikal bakalnya itu adalah dari bangsa Israel, betul ya? Ya karena Allah yang menyatakan diri di sana. Dan juga nah kita ini adalah Israel baru. Ya, yang mana Alkitab kita ini dari perjanjian lama itu adalah awalnya dari sana, dari Israel atau dari Yehuda. Ya, nah, tetapi yang namanya ajaran Yudaisme ya itu adalah ajaran yang menyimpang. Ini dicontohkan di Galatia ya, nanti sore ya, yang ibadah yang kedua ini nanti akan dibahas sedikit di sana ya. Bagaimana ada Injil Plus ya. Jadi yang namanya saat itu di Galatia itu orang untuk selamat itu tidak cukup hanya percaya saja pada Tuhan Yesus, tetapi harus disunat secara lahiriah. Nah ini menyimpang. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi sunat dimasukkan sebagai syarat untuk dia mendapatkan keselamatan. Ya, itu menyimpang. Nah, kalau di zaman sekarang apa masih ada Pak hal-hal yang semacam itu? Ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Beberapa saat yang lalu di dalam pengiringan kami akan Tuhan itu kami juga sempat istilahnya masuk ke satu lingkungan yang mana mereka itu juga mengajarkan adanya Yudaisme ya, bagaimana harus mentaati pokok ajaran-ajarannya ya. Bagaimana ada sikap-sikap yang bagaimana sikap berdoa harus bagaimana, terus bagaimana kalau orang itu nggak boleh menyentuh mayat. Nanti kalau menyentuh mayat itu ilmunya jadi berkurang ya. Nah, dan sebagainya. Nah, itu ada. Nah, apakah hal-hal yang lain ada? Ada hyper grace, ada hyper obedient, ada juga yang namanya kekristenan yang dicampur dengan kejawen ataupun dengan kearifan lokal dan sebagainya. Selama itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan saudara dan saya, itu ajaran yang tidak sehat. Ya. Jadi kalau percaya saja harus ditambah ini, kalau percaya saja harus dikurangi ini dan sebagainya, itu artinya tidak sehat atau sesat. Saudara dan saya terima kasih karunia. Ya. Kalau hipergrace tadi itu kalau namanya kasih karunia betul. Orang kasih karunia nanti juga akan dijelaskan soal kasih karunia. Dan beberapa saat yang lalu kami juga memberitakan tentang kasih karunia di tempat ini ya. Tapi kalau orang yang terus istilahnya hanya mengunggulkan hanya kasih karunia tanpa menghiraukan bagaimana orang itu harus bertobat, bagaimana orang itu harus lepas dari segala dosa-dosanya karena itu kan Tuhan yang mengerjakannya dan sebagainya. Nah, itu bisa namanya hypergrace. Nah, itu juga tidak sehat. Ada lagi yang namanya hyper obedient. Tetap orang itu mengandalkan terus gak cukup itu yang namanya percaya pada Tuhan Yesus terus selamat. Enggak, itu harus terus yang namanya terus istilahnya berbuat baik, terus berbuat
kebaikan, terus memuji, memuliakan. Oh iya benar Bapak Ibu memuji, memuliakan Tuhan. Tetapi dia mengabaikan bahwa kasih karunia Tuhan itu sudah ada di dalam orang itu. Jadi dia mengunggulkan dirinya terus. Bahwa ini loh aku, ini loh aku. Ya. Jadi enggak cukup itu yang namanya selamat karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang namanya